Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Zil Katulistiwa. Di kali ini gua bakalan tes madu-madu gua yang gua jual di banyak tempat ya kan. Di Cikarang ada, di Ciledug ada, di Tangerang ada, pokoknya di mana-mana ada dah. Ini madu asli dari Sumbawa nih. Madu asli dari Sumbawa, nanti gua tes keasliannya seperti apa. Kita tes banyak banget caranya, kita tes aja, oke? Tes yang pertama nih, gua nggak bakalan cut video ini, gua nggak bakalan namanya edit video ini, gua bakalan ngasih semuanya full video ini tanpa editan, tanpa potongan. Gue pengen buktiin ke lu semuanya kalau ini madu benar-benar jos dah, walaupun harganya murah tapi kualitasnya internasional bro. Udah dites di BP POM, udah dites juga di Skupindo. Tes Skupindo harganya 10 juta. Kalau mau tes sendiri monggo ya kan. Nih, kita tes dulu yang pertama. Tes yang pertama itu adalah tes ini. Oke. Piring. Tes piring diadu gitu. Kagak lah. Enggak diadu. Jadi kita tes. Jadi dia kalau madu asli itu bakalan membentuk, kalau bercampur itu nih, madu asli itu ciri utamanya itu dia ada gelembungnya, ada buihnya, dan ada gasnya juga dalamnya. Itu yang pertama dari secara fisiknya. Secara fisik lu bakalan ngeliat seperti ini kalau madu asli, kecuali dan dia nggak ada kadar luarsanya. Kemungkinan basi ada, karena kenapa? Antimikrobanya itu hilang karena nggak ditutup rapet. Karena gue ini otomatis gue tutup dua seal, tutup yang pertama ini sama tutup seal yang ini, jadi dia rapet. Antimikrobanya pun untuk bakteri masuk susah gitu, udah aman lah. Nah, kita tes aja langsung ya. Tes yang pertama itu kita tes secara umumnya piring, air, madu. Udah, cara gampangnya itu. Kita tes yang pertama nih. Kita tuang nih. Tuang nih. Angkat aja. Ini aja nih angkat. Lihatin di sini. Kita tes nih. Ini madunya nih. Nih. Masih disegel ya. Gua nggak edit, gua nggak iniin nih. Langsung kita taruh. Nah, ini kental nih. Nah, kalau misalkan dia itu nggak bakalan putus kalau madu asli pun. Oh, segini aja lah, kebanyakan mubazir kalau buat tes doang ya kan. Segini aja, lu mau tumpahin semuanya pun nggak masalah. Gue cukup segini aja. Oke, kita tuang pakai air. Udah cukup segini. Kita aduk-aduk nih, Set. Kita aduk-aduk, dia bakalan membentuk sarang lebah lagi teman-teman. Kalau madu asli seperti ini. Madu gua tuh madu yang seperti ini teman-teman. Tuh, lihat sendiri. Nah, tuh, tanpa rekayasa, tanpa halusinasi, tanpa editan, ini langsung membentuk sarang lebah lagi dia. Terlihat jelas. Kita putar-putar lagi, hop. Nah, jelasnya ini. Nah, terlihat jelas seperti ini nih. Dan dia nggak langsung nyatu sama air, madu asli. Nah, tuh, lihat sendiri tuh. Itu tes yang pertama, oke? Tes yang pertama udah. Tuh, tes salah satu tesnya seperti itu. Oke, tes yang kedua kita langsung aja pakai tisu. Kita tes pakai tisu nih. Pakai tisu nih, langsung. Ini selembar doang loh. Selembar dia. Nggak berlapis-lapis, selembar doang. Set. Oke.
Kita tes langsung, tuang. Ini madunya masih sama. Nah, kalau madu asli itu nggak ada campuran airnya seperti ini. Dia nggak ada namanya tuh. Kalau pasti dia, kalau madu asli itu tuh dia nggak bakalan nyerap ke tisu langsung gitu loh. Kalau ada campuran air, ini pasti jebol duluan langsung. Karena tisu nggak tahan sama air yang pertama. Dia bakalan jebol ini pasti lama prosesnya. Madu itu memang ada kandungan airnya, cuma kecil. Itu kan kandungan madu itu asli murni pasti ada airnya, cuma murni kecil itu. Di tes BP POM pun ada kandungan airnya gitu loh. Nah ini nggak bakalan jebol. Kita tungguin aja sampai berapa lama tuh nggak bakalan jebol. Kalau misalkan oh itu dalamnya ada ituan tuh kayak ada air kayak gitu tuh, nah itu wajar. Nah kita lihat dari pinggirannya aja. Kalau pinggirannya itu ada bekas airnya itu, nah itu udah otomatis bekas air. Nah ini bekas udah gua nih muncrat. Madu kah? Madu. Tapi aman sih tuh. Kalau itu dia jebol pasti. Nah ini pinggirannya pun nggak ada noh. Pinggirannya nggak ada bekas air sama sekali. Kalau itu pun langsung jebol otomatis. Otomatis langsung jebol. Kalau misalkan ada campuran airnya gitu loh. Campuran air, bukannya secara alami ya. Kalau ini kan secara alami. Kalau ada campuran air dari oplosannya atau itu madu oplosan sama air, itu otomatis nih bakalan jebol langsung. Nggak pakai lama udah pasti jebol. Nah itu lihat aja tuh lama nggak bakalan jebol. Tungguin aja sampai berapa menit tuh, biarin aja, kita cek aja nggak bakalan jebol. Pegel ya mas ya. Biarin sekali-kali ngerjain kameramennya. Sambil kita tes semuanya tanpa editan, tanpa dipotong, tanpa macam-macam, tanpa rekayasa lah. Ini madu murni dari Sumbawa. Kemasannya ada yang kiloan, ada yang botolan, ada yang per 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Karena gula itu banyak bikin kita sakit. Nah, masih tetap nggak jebol ya. Kita lihat nih, jebol nggak jebol sama sekali noh. Tidak jebol sama sekali, tidak ada tetesan sama sekali di dalamnya. Oke, itu madu murni salah satunya itu. Lanjut lagi kita tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu pakai tes apa ini? Yuk. Oke nih, kita langsung bakar di sendok. Kalau dia mendidih langsung tuh otomatis tuh nggak ada campuran airnya. Kalau ada airnya itu pasti mendidihnya lama itu. Kita tesnya langsung. Ini gue baru buka ini semuanya. Sama semua ini madunya nih. Hop. Wih, ini korek gas. Kita tes nih ya. Hitung berapa detik nyampe dia mendidih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lihat, madu asli langsung gini nih reaksinya nih. Langsung mendidih. Kalau ada airnya pasti lama.
sendiri. Hanya 10 detik dia langsung mendidih ya. Kalau ada airnya udah pasti lama, kita yang ngejerang airnya lama. Kita lihat lagi. Kita lihat reaksinya seperti apa. Kembali ke semula ya. Nah, masih sama kan dia, nah. Malah dia mengikat, nah. Tuh. Nah, ini kayak gini enzim-enzim yang ada nih. Ini nih. Tes bakar udah. Aduh. Nih. Bentar ya, ganti inian lagi nih. Ganti gelas. Kita tes lagi, tes selanjutnya nih. Kita tes selanjutnya itu Air. oh iya, Air. gue langsung keingetan, gue narok madu di kulkas udah 2 minggu. Kita lihat ngebeku apa kagak. Kita lihat jadi beku apa enggak nih. Kita lihat jadi beku atau enggak. Nih kulkas. Ini ada madunya noh di dalam. Ini 2 minggu gua taruh di dalam sini freezer tempat es batu. Kita lihat apakah dia membeku. Kita lihat, nah. Kalau madu asli itu nggak bakalan ngebeku sama sekali. Nah lihat, kalau dia ngebeku, kalau dia ada esnya, dia otomatis dia pinggirannya itu pasti ada bekas es-esnya tuh kalau ada campuran airnya. Ini lihat sendiri, nah. Sama sekali nggak ada. Kita lihat. Tadi juga turun, kita tungguin aja. Kita pantengin aja. Otomatis dia bakalan turun lagi. Ini udah 2 minggu di kulkas. Lihat, nah. Dia langsung, nah, turun kan. Langsung pudar kan, tadinya sininya kental kan. Cek lagi, kita tuang lagi. Mau, no, mana nyangkut ke situ? Tanpa edit kita. Jalan tuh, lihat nah, bawahnya jalan, nambah 2 minggu ditaruh di freezer. Lihat, nambah ya, nah jalan, kelihatan ya, jalan. Terus oke, 2 minggu loh ditaruh di freezer. Es batu aja udah susah banget diketoknya ini. Lihat, jalan. Oke. Nah, oke. Kita lanjut tes selanjutnya. Nih, madu asli itu sama, ini madu semuanya sama, nggak ada bedanya. Ada bedanya nanti gue keluarin madu supernya itu seperti apa, ya kan. Kalau ini madu yang biasa aja seperti ini udah jelas nih keasliannya, kemurniannya seperti ini.
2 minggu loh gue taruh di freezer, nggak beku sama sekali. Oke, biar santai kita ngerokok dulu. Raudut paru-paru smile. Tutup dulu. Kita tes selanjutnya nih, Tutup dulu. puncak. Hah? Nggak ditutup. Tenang aja, kita nggak tutup no, tenang aja, aman. Madu alami mah aman pokoknya. Mau yang ini nih 5 kilo nih, ini 5 kilo nih. Lihat no, busanya no. Buat dijual lagi mantep banget ini. Kalau dibuat botol-botol kecil, laris manis semuanya. Nih kita, gue lupa tes ini. Kita tes langsung. Ini kan kalau korek api kan, kalau dia ada air, kalau dia kena air nih, kalau normal kan biasa langsung nyala ya kan. Kalau kena air sedikit aja, kita taruh di tutupnya. Air nih, kita taruh nih, nggak bakalan nyala dia. Nggak bakalan nyala kan. Nah, kita celupin lagi nih. Mati kan kalau ada airnya. Kalau ada airnya pasti mati. Oke. Kita tes di madu. Ini taruh tutup aja ya. Taruh di tutupnya aja, nggak apa-apa. Ini madu, kita taruh di tutupnya. Jangan banyak-banyak, taruh gumo. Kita celupin lah, kita pelintir ya kan. Nyampe kayak begini nih. Oke, langsung nyala. Kalau ada airnya dia nggak bakalan nyala, ya kan? Kalau ada airnya dia pasti nggak bakalan nyala. Kita coba lagi. Nih, kita coba lagi. Nih, kita lelepin. Lihat sendiri, nyampe seperti ini nih. Kalau ada airnya kayak gini mah nggak bakalan nyala. Dia langsung nyala. Kalau ada airnya dia pasti nggak bakalan nyala sama sekali. Kayak tadi. Tes lagi, kita mau tes lagi. Tes terus pokoknya. Nyala kan? Langsung tanggung. Enak, manis. Biarin dah lengket-lengket, yang penting duitnya juga lengket. Tisu. Tenang aja, tisu ada, aman. Tisu ada, ini ada, aman loh pokoknya. Kita tes yang terakhir, yang super duper, yang nggak mungkin bisa Pakai ini bos. enggak pakai ya, yang itu? ntar aja. Ini yang super mah nanti aja. Kita tes madu asli menyerap racun apa enggak. Kalau di madu ada campuran ya pasti otomatis dia nggak bakalan nyerap racun sama sekali. Di sini gue siapin gelas putih, beling, air putih, air keran, malah mau air keran kek, mau air mineral kek, apa terserah. Mie sama betadine. Kita tes langsung. Sini mas, bisa di Kita sini. apa? Biar aku bisa lihat. Nah, ayo kan gini. Nah, Oke. oke. Nih kita lihat
Kita tuang airnya dulu segini, airnya cukup segini. Kita masukin mie nya, turunin sedikit mas. Oke, siap. Itu banyak-banyak mie nya, ini aja. Kita tuang mie nya nih. Up. Kita tes madu asli. Nah ini kalau digini-giniin kan nggak ada perubahan nih kan, nggak ada perubahan warna kan. Kalau dicampur betadin ketahuan racunnya segimana mie instan ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 tetes. Ini air bakalan berubah jadi ungu. Air pasti berubah jadi ungu, jadi biru. Nah ini racun-racunnya, kita lihat. Udah jadi warna ungu, jadi warna biru. Oke, kita tuang langsung madunya. Ini madunya nih, ini madunya nih, no, yang masih no, tutupnya masih buka kan. Kita tuang. Kita aduk-aduk. Aduh, sendoknya. Ini sendoknya. Bentar. Tenang, saya ambil sendoknya dulu. Kita buktikan ya. Oke, nah ini bakalan berubah warnanya jadi putih lagi nih. Dia menyerap racunnya. Lihat. Racunnya hilang. Seperti air putih kena mie doang. Lihat, bening lagi kan, butek-butek ya karena mie nya doang udah, karena mie nya hancur deh. Mau mie nya nih, mau beliin diri. Lihat nah, kalau madu asli ini udah, kalau dibilang ini madu palsu, sini uji seperti ini. Lihat, nyerap racun sama sekali. Menyerap racun ya, madu asli menyerap racun dan ngebuangnya. Makanya madu asli itu sangat bagus dikonsumsi. Karena kenapa? Dia ngebuang racun juga, ntar adanya detoksifikasi juga. Oke, mantep kan? Ungu loh, dari biru nyampe bening lagi kayak gini. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya jadi seperti ini? Lihat no, seperti ini no, ya kan? Lihat aja no. Mana tuh? Butuh tes apa lagi? Tinggal komen aja. Kalau butuh tes apa lagi, bang, tes ini, ya udah, yuk kita buktiin lagi. Gue mah pasti berani sama madu gua ini, madu asli dari Sumbawa, tanpa campuran, tanpa air, tanpa bahan kimia yang lain-lainnya dan lain-lainnya. Pokoknya ini Jos Marco Jos, harga murah tapi bisa untuk kesehatan, ya kan? Buat sehat tuh nggak perlu yang mahal-mahal, yang murah tapi buat badan sehat mah bagus, ya kan? Ada yang madu mahal, ada yang ini. Coba pas dites, belum tentu. Gue udah berapa tes tuh? Ada kali 5 tes. Ditaruh di freezer, lihat. Nah, ini yang ditaruh freezer udah kayak begini lagi. 2 minggu ditaruh freezer udah begini lagi. Dalam nggak ada waktu sejam dia udah normal kembali gitu.
Mau tes apa lagi? Ayo. Tes apa lagi? Masih belum percaya? Kita tuang lagi. Nah, nih. Madu asli nggak bakalan langsung bercampur sama air. Lihat. Masih ada madunya dalamnya. Nah, masih bening. Kita tambahin lagi. Nah, tuh dia nggak bakalan putus kalau madu asli. Kalau dia ada campuran airnya dia pasti putus. Lihat, dia masih tetap terpisah antara madu sama air. Kayak minyak sama air, sama seperti itu. Karena madu asli itu susah larut dalam air. Lama larutnya, kalau nggak dipaksa untuk melarut, dia nggak bakalan melarut. Seperti ini. Ya. Beda kalau ketika kita sudah aduk. Nah, ini aja ngaduknya susah. Nah, ini dipaksa untuk melarut, masih tetap susah larutnya, butuh lama tuh. Butuh waktu lama untuk melarut. Tuh, masih ada. Jadi gitu teman-teman. Mau minum? Monggo, bekas apaan aja tadi. Yang ini loh, kita lihat aja yang tadi. Secara nyata kita lihat mie dicampur betadin, itu otomatis racun-racunnya itu bakalan keluar. Racun-racun, zat-zat yang berbahayanya itu bakalan keluar. Jadilah warna ungu. Nah, ketika kita campur madu, berubah lagi warnanya jadi netral seperti ini. Nah, inilah yang bakalan dibuang sama tubuh kita. Air seperti ini. Ya. Nah, itu kenapa madu bagus buat kesehatan manusia itu. Oke, cukup segitu aja pembuktian gua. Video ini nggak ada cut-cutan, video ini nggak ada editan, langsung nanti gua upload di YouTube, nanti gua share ke teman-teman gua. Ini madu banyak banget, baru siap ready. Ya, yang kiloan juga ada. Nah, ini madu semuanya, ini setiap hari seperti ini, luar biasa. Madu-madu kita mah alhamdulillah alami. Nah, ini kemasan kita seperti ini. Kemasan kita seperti ini. Deh, mantap ya kan. Ini beratnya, isi bersihnya 460 ml satu botol marjan. Kenapa kita juga jangan khawatir dengan botol marjan kita. Botol marjan kita itu langsung dari pabrik. Kita ngambilnya langsung dari pabrik, bukan dari bekas daur ulang, enggak. Tenang aja, aman pokoknya. Kita ngasih yang terbaik teman-teman, bukan ngasih yang terburuk. Gue juga nggak mau jual omongan karena bang buktiin dong madu asli seperti apa, gue buktiin madu gua asli seperti apa gitu kan. Banyak tes, banyak cara buat tes semuanya. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau misalkan madu itu disemutin atau gimana, itu udah hal wajar karena madu itu mempunyai rasa manis. Nggak mungkin semut suka rasa pahit, ya kan? Otomatis dia gumuh, makanya dia suka rasa manis. Walaupun kayak gitu, madu asli itu otomatis disemutin juga kalau baunya itu bau manisnya itu sudah tercium, sudah terdeteksi sama semut. Tapi kalau misalkan dia belum pecah atau belum keinjek atau belum apa, dia nggak bakalan disemutin. Nih kayak gini nih, kita lihat nih di bawah, ini banyak banget bekas inian, bekas madu. Nah, lihat piring kita aja nih yang bekas madu aja, ini semut masih pada di sini. Nah, masih belum ada yang ngegerumbul semut. Nah, kalau udah pecah, udah keinjek, udah ini, udah asli semut bakalan mencium bau itu dan bakalan berkumpul gitu loh. Jadi kalau madu asli itu nggak disemutin, bohong. Bener, madu asli nggak disemutin tapi masih di sarangnya, semutnya nggak berani pokoknya kan, karena masih tertutup sama
blok-blok ituannya tuh dia masih tertutup sama selaput madunya itu, sarang madunya itu, jadi nggak bakalan tersemuti. Kayak misalkan tertutup rapat kayak gini nggak bakalan kesemutan gitu. Disemutin, kalau kesemutan mah kita ya. Udah cukup segitu aja video kita. Berapa menit nih? 30 menit tuh gue bikin video 30 menit tanpa editan, tanpa ini, langsung nih 30 menit, sekitar 31 menitan lah video ini, tanpa editan, tanpa potongan ya kan, langsung kita upload nanti, tanpa editan, tanpa settingan, tanpa rekayasa, tanpa sulap menyulap. Inilah madu asli kita dari Sumbawa. Makanya jangan pernah ragu sama madu yang kita pasarkan. Murah, kenapa murah ya? Karena kita langsung dari sana, langsung dari peternaknya, langsung dari hutan. Nah, kita bedain nih, maaf mas, madu. Nah, ini yang madu biasa, ini yang madu super. Kelihatan loh perbedaannya, madu super seperti apa. Ini kita tes, kita buka. Tuh madu supernya seperti itu. Madu super seperti itu. Padahal baru dibuka. Udah tenang mas. Nggak apa-apa mas. Ada lagi tutup yang lain loh. Banyak tutup yang lain. Apa-apa ini masih bersih juga. Ini mau madu konsumsi, tenang aja. Tuh madu super, langsung melepuh, ya kan? Oh, 32 menit dan nih kan jadinya. Oke, segitu aja. 32 menit nih, ingat ya, 32 menit videonya. Oke, thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.